Terima kasih Bapa untuk kuasa otoritas nama Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih Bapa untuk apa Tuhan yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan Kau punya rencana yang dahsyat buat kami. Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus. Terus Tuhan, penuhi aku dengan pengurapan yang baru. Penuhi hatiku, pikiranku, mulutku dengan firman-Mu yang hidup Tuhan. Dan aku percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dengan sempurnanya. Tuhan, janji firman-Mu, tanda ajaib mujizat, meneguhkan, menyertai setiap penyampaian firman Tuhan. Dan aku persilakan Roh Kudus, Engkau yang beracara dengan sebebas-bebasnya. Engkau ada di sini, layani setiap anak-Mu. Biarlah Engkau punya kebebasan-Mu untuk beracara di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasai Tuhan kami sepenuhnya. Terima kasih kami memang duduk tenang di bawah kaki-Mu, menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Firman kehidupan rema Tuhan, di waktu kairos yang daripada Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok atau di tahun yang akan datang. Tetapi Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sudah duduk, ininya silakan duduk. Ya, terima kasih puji Tuhan, tim puji-pujian yang luar biasa, tim musik kita berikan tepuk tangan untuk mereka, saudaraku ya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti setelah firman saya mau nyanyi tadi tuh ya, yang di awal. Sebelum nyanyi sungguh baik yang nanti ya. Nanti kita mau dengarkan. Cuman tadi saya merenung saudaraku yang main puji-pujian dari pagi, dengar khotbahku 3 kali khotbah yang sama. Saya khotbah yang sama juga. Kadang Tuhan berikan berbeda, tetapi Tuhan letakkan yang sama karena pesan yang sangat penting. Tetapi saya percaya firman Tuhan hidup, walaupun didengarnya 3 kali temanya sama, tetapi selalu hidup menyentuh kehidupan kita. Berbicara dengan cara yang berbeda karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Amin. Izinkan saya untuk tolong tayangkan video, saya mau menunjukkan kesaksian hidup saya lewat video singkat ini. Bukan hanya dikasihi Tuhan, tetapi hidupnya dituntun oleh Tuhan. Setiap kesempatan adalah anugerah dalam hidupnya, termasuk untuk terus hidup dan berkarya. Berawal pada usia 5 tahun, Ariela mengalami mujizat pertama, kesembuhan dan asma, melalui doa dan keyakinan seorang ibu yang mengandalkan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Dr. Ariela Hana Sinjaya, SPD, MDiv, MH, atau yang akrab dipanggil Miss Hana, atau panggilan sayang sebagai Ibu BBM, dan Ratu Vaksin banyak mengalami berbagai ujian dan tantangan. Namun kehidupannya tidak pernah terlepas dari kepedulian dan tuntunan tangan anugerah Tuhan yang Maha Mampu. Mental pejuang Ariela terlahir secara alami sejak remaja, terbentuk dalam proses yang membawanya keluar dari kehidupan hampa menuju realita pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Dengan tekad, upaya kuat, dan kepercayaan pada Tuhan, Ariela membuktikan bahwa ternyata mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Mari kita sambut Ariela Hana Sinjaya. Mimpikan mimpi yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan kamu tidak bisa melakukannya. Bukan hanya sekedar lulus SMA, namun meraih pendidikan yang sangat tinggi di Indonesia dan Amerika. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa. Generasi emas Indonesia harus diperhatikan dan dibimbing agar mempunyai karakter yang tangguh dan semangat nasionalisme yang kuat.
Kehidupan Ariela adalah sebuah inspirasi. Dia melahirkan program pembinaan karakter anak bangsa berakhlak mulia yang dirancang dan dikemas sesuai dengan kebutuhan dan budaya Indonesia berdasarkan Pancasila dan telah memberikan dampak positif di berbagai komunitas yang menghasilkan perubahan lingkungan dan perilaku warga. Itulah sebabnya sering dipanggil sebagai Ibu BBM oleh komunitas yang dilayani di berbagai area di Indonesia. Berbagai tindakan nyata telah dilakukannya karena kepedulian terhadap peningkatan kapasitas perempuan dan anak, serta kesehatan masyarakat dan aspek sosial lainnya. Setiap kegiatan sosial yang dilakukan selalu diwarnai dengan gotong royong bersama dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, serta TNI dan Polri. Ariela memiliki jaringan kemitraan yang kuat secara nasional dan internasional dan mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui berbagai penghargaan. Bukan jabatan, kedudukan, atau penghargaan yang dia harapkan. Ariela sudah berkarya dengan berbagai tindakan nyata walau tanpa jabatan dan akan tetap berkarya karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Satu kerinduan saya yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat. Puji Tuhan, saudara, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan. Dan saudara, anugerah Tuhan itu berlaku buat kita semua. Kita dipanggil untuk tujuan mulia. Kita dipanggil untuk rancangan Tuhan yang besar. Siapapun kita, apapun masa lalu kita, saudara, keperkasaan Tuhan tidak tergantung pada keterbatasan kita. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Mungkin pernah ketemu kakak saya, Pendeta Boas. Ya, mukanya persis kan, satu pabrik edisi limitation edition. Jadi saudaraku, Tuhan pakai dari keluarga sederhana, tetapi oleh anugerah Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada siang hari ini saudaraku sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama saudaraku melihat suatu kisah. Dan kisah saudaraku yang kita bisa lihat, kita sering juga alami dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, ada kemenangan di dalam setiap pergumulan. Tema pada siang hari ini, pada hari ini yang saya sampaikan adalah kejar, susul, pasti bisa berhasil merebut kembali. Segala yang dirampas, yang diambil dari hidup kita, pasti akan pulih seluruhnya. Ada amin saudaraku? Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita punya otoritas nama Yesus. Kita saudaraku ditebus oleh darah Kristus. Darah yang berkuasa. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Tapi darah Kristus yang sudah menebus kita itu terus berkarya dalam hidup kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kita mengalahkan si musuh dengan darah anak domba Allah dan dengan perkataan kesaksian kita. Jadi oleh sebab itu saudaraku, hal yang kecil apapun juga saksikan. Karena dengan menyaksikan itu engkau sedang mengalahkan si iblis. Dan engkau mengingatkan si iblis bahwa Tuhanku yang dahsyat. Dia akan melakukan lagi dan melakukan lagi dan melakukan lagi. Karena dia tetap sama, tidak berubah selama-lamanya. Amin saudaraku. Pada saat engkau pun sedang bergumul, pada saat engkau rasanya lemah, rasanya enggak punya iman, rasanya ragu untuk berharap, bahkan putus asa, bingung kenapa terjadi seperti ini. Saudara, kuasanya Tuhan enggak berubah. Keperkasaan Tuhan tidak tergantung pada perasaanmu. Keperkasaan Tuhan tidak tergantung pada kondisi imanmu. Keperkasaan Tuhan tidak tergantung siapa yang memimpin suatu negara. Keperkasaan Tuhan di tengah pandemi apapun, dia tetap perkasa, dan perkasa selamanya. Amin saudaraku sekalian. Dan saya ingin ingatkan,
engkau dan saya, anak-anak tebusan. Oleh sebab itu kalau ada nih yang masih ragu-ragu keselamatannya, masih ragu-ragu belum terima Yesus sebagai juru selamatnya, saat ini saatnya saudaraku sambil duduk, sambil ngomong, Tuhan Yesus, aku mau engkau jadi juru selamatku. Karena pada saat itu juga saudaraku, kita hidup bergerak di dalam anugerah, di dalam hadirat Tuhan. Kemanapun kita pergi, ada nama yang dahsyat, otoritasnya menyertai kita. Amin. Kemanapun kita pergi, apapun kondisi kita, saudaraku sekalian kita bersama dengan Dia. Bukan hanya sekedar energi saudaraku, saudara kalau banyak sekarang di mana-mana orang belajar energi. Ya, ada memang ada energi banyak di sekeliling kita di alam semesta. Bukan cuma itu. Karena Allah pencipta alam semesta itu bersama dengan kita. Bayangkan, pikirkan itu saudaraku. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia ada di dalamku dan aku di dalam Dia. Jadi kemanapun kita pergi saat ini saudaraku, ini kursi yang kosong saudaraku, ada Tuhan Yesus bersama dengan engkau. Sambil engkau dengarkan saudaraku firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara sadari walaupun kau tidak melihat dengan mata jasmanimu, tapi ada Tuhan Yesus, ada Roh-Nya yang kudus, ada di sampingmu, dekat dengan engkau. Dia siap mendengar curahan hatimu. Dan saudaraku, engkau tinggal minta, Bapa, apa yang kau rindukan ceritakan kepada Dia. Karena keperkasaannya dahsyat melampaui apapun juga. Amin saudaraku sekalian. Saya sekarang mau ajak buka 1 Samuel 30 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan demikian. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, pernahkah engkau mengalami krisis sampai menangis pun sudah tidak mampu lagi? Daud alami saat ini saudaraku. Dia baru menang dari suatu peperangan, bersuka cita, gembira, menang. Sampai di kota Siklak, tempat mereka tinggal pada waktu itu. Ya, tempat mereka tinggal pada waktu itu. Kosong, habis, terbakar. Istri anaknya dirampas, harta bendanya dirampas. Semua dirampas. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi atau pernah saudara hadapi di tahun 2024. Apakah pernah kau mengalami sesuatu, bisnismu dirampas orang? Martabatmu direndahkan. Kesempatan peluang yang harusnya milikmu diambil alih oleh orang lain. Atau apa yang lainnya saudaraku yang porak-poranda habis. Sampai engkau menangis, ketika engkau menangis bertanya, Tuhan kenapa demikian kau menangis sampai tidak ada kekuatan lagi. Daud mengalami itu saudaraku. Dan engkau yang pernah sedang mengalami seperti Daud, saya ingin katakan ada kabar gembira hari ini. Karena engkau akan mengejar si musuh, engkau akan menyusulnya, dan engkau akan mengambil alih kembali apa yang pernah dirampas daripada dirimu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu jangan ada yang mengantuk ya. Yang di belakang kalau mau pindah ke depan segera pindah ke depan. Saudaraku semangat, semangat dan semangat dan semangat. Katakan kepada samping kanan kirimu semangat, semangat, semangat. Karena engkau akan mengejar si musuh, engkau akan berhasil menyusul ya. Engkau akan mendapatkan kembali semuanya. Masa apa benar? Ya, kita lihat selanjutnya. Daud dalam kondisi yang payah. Ayat yang ke-6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya karena anaknya laki-laki dan perempuan dirampas pedih. Orang yang pedih saudaraku, orang yang sedih, orang yang putus asa itu gampang marah. Sebenarnya bukan marah itu emosi yang terlepaskan karena dia mungkin kecewa, sakit, merasa dibully, merasa difitnah, merasa dirampas, masih dimanfaatkan, semua perasaan terkumpul jadi satu yang keluar marah. Reaksi yang umum banyak terjadi seperti reaksinya rakyatnya Daud. Saking pedihnya dia marah. Saudara, semoga jangan ada yang pernah marah kepada Tuhan. Sekalipun pernah,
Saatnya saudaraku untuk minta ampun karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Segala macam iblis upayakan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan menghendaki engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan adalah hak kita sebagai anak Tuhan. Hidup dalam kelimpahan ini bukan teori kemakmuran. Tetapi hidup dalam berkat, dalam anugerah, dalam kelimpahan adalah memang kehendaknya Tuhan Yesus. Untuk kita jadi berkat, kita perlu uang, kita perlu kendaraan, kita perlu rumah, kita perlu tempat tinggal, kita perlu banyak fasilitas untuk kita melayani untuk supaya visi kita bisa kita terjadi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sudah menyiapkan semuanya itu. Hanya saudaraku seringkali manusia-manusia yang kita jumpai, jegal kita lah, apalah, sehingga perasaan kita loyo, mau maju pun tidak bisa, nangis tidak bisa, sudah kayak bengong kaget. Kenapa bisa begini? Kenapa orang yang saya baik sekali begini? Kenapa sahabatku begini? Kenapa suamiku, istriku begini? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Itu yang membuat kita loyo. Tetapi saya ingin ingatkan, sekalipun sedang dalam keadaan loyo, keperkasaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudaraku. Ketika engkau memberikan dirimu kepada Tuhan, saudaraku akan bangkit, diperkuat, dimampukan, diberdayakan. Bukan diberdayakan, bukan diperdayakan, tapi diberi kekedaya, diberi kemampuan untuk bangkit lagi. Oleh karena nama otoritas Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, Daud dalam kondisi yang tertekan berat. Dia kehilangan, sudah tertekan. Masih diancam. Diancam, martabatnya sebagai raja, sebagai pemimpin saat itu sudah dipertanyakan. Kondisi yang sangat kritis. Tetapi Daud punya respon yang beda. Beda dengan rakyatnya. Beda dengan respon orang pada umumnya. Responnya yang pertama adalah apa? Saya bacakan ayat 6b ya, bagian belakang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya sendiri. Saudara, kalau saudara sedang loyo, sedang lemah, kau cerita kepada orang kadang tidak dikuatkan, ada sih teman yang menguatkan, ada hamba Tuhan yang menguatkan, tapi kadang-kadang mereka pun juga sedang bergumul dan mereka juga nggak tahu persis bagaimana meresponimu, sehingga responnya kadang-kadang membuat engkau makin down, makin loyo. Iya apa iya saudara? Nah, kalau kita mengharapkan manusia, siap-siap untuk kecewa. Tapi saudaraku, di saat tidak ada yang bisa engkau harapkan, ada Tuhan dan dirimu sendiri. Kuatkan dirimu, sama seperti Daud. Ketika dia gundah gulana, saudaraku, ada ayat-ayat yang Daud yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau sedih? Mengapa engkau gundah gulana? Karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, orang yang hancur hati, tidak dipandang hina. Daud selalu menguatkan dirinya sendiri. Saudara, istilah psikologi, istilah zaman now, itu adalah istilahnya self-talk, bicara pada dirinya sendiri. Saudara, bicara dari dirinya sendiri itu bukan hanya mulutnya ngomong. Bicara pada dirinya sendiri baru bisa akan berhasil kalau diri ini tahu ada keperkasaan Sang Maha Kuasa yang memampukan. Daud selalu menguatkan dirinya sendiri. Saudara, tepuk dirimu, kau semangat, semangat, semangat. Ada Tuhan yang hidup, Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan tidak melupakan engkau. Matanya selalu tertuju kepadamu, Gusti Mboten Sare. Tidak pernah terlelap. Kuatkan dirimu. Seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di saat engkau ragu, di saat engkau kaget, Tuhan, ada apa ini Tuhan? Kuatkan dirimu saudara. Kuatkan dirimu. Siapa lagi kalau bukan dirimu? Bersama dengan Tuhan yang menguatkan dirimu. Kita kuatkan diri sendiri. Amin saudaraku. Ya, yang kedua, Daud mencari petunjuk Tuhan. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan,
Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususu? Saudara, si Daud dia minta kepada imam bawa efod itu. Dan saya bertanya, kata diriku sendiri, kenapa Daud minta efod? Apa sih itu efod? Ada sih saudara, tapi saya mulai lihat apa itu efod. Saya mulai baca kembali. Efod adalah baju khusus yang diinstruksikan Tuhan untuk dibuat dengan warna-warni, benang warna-warni, dengan batu-batu khusus. Saudaraku, ada batu yang menggambarkan 12 suku, ada Umim dan Turim. Saudaraku, pokoknya secara khusus didesain khusus. Yang saudaraku yang bisa pakai adalah Harun dan keturunannya, imam-imam besar. Yang kalau menghadap Tuhan, kalau meminta petunjuk yang penting, keputusan besar yang harus diambil, maka akan pakai baju efod itu. Bukan sekedar berdoa, pakai baju efod khusus, baju khusus yang ini saudaraku bisa saya katakan melambangkan suatu simbol ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang dipakai oleh Daud. Daud bisa saja ngomong, hei Imam Abiatar, pakai baju efodmu, tanya ke Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Daud tidak, dia ambil tanggung jawabnya. Aku harus cari petunjuk Tuhan. Aku harus merendahkan diriku, pakai baju yang memang khusus. Aku kenakan sebagai suatu penyerahanku kepada Tuhan, minta petunjuknya Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, ketika Daud dia bertanya kepada Tuhan, ngomongnya mungkin tidak gagah seperti yang saya baca tadi. Mungkin dia ngomong, Tuhan, gimana Tuhan? Harus aku kejar gak ya Tuhan? Bakal aku susul gak ya Tuhan? Gimana ini Tuhan? Mungkin saudaraku lebih loyo dari itu. Saudara, mungkin kau bisa menggambarkan dirimu yang pernah dalam kondisi seperti itu atau sedang. Tetapi dalam kondisi sedemikian, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, saudara ingat ya Gusti Mboten Sare, dia adalah Tuhan yang hidup, yang bisa memberi petunjuk. Tuhan berkata, dia berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wih, kaget saudaraku. Kira-kira saudaraku yang loyo-loyo tadi, Tuhan gimana Tuhan, mau dirajam batu gini gimana, musuhnya sudah sampai mana nih, tadi kan saya baru perang, tadi baru pulang, ini sudah habis apa tidak, sudah diapakan nih istriku, anakku sudah tidak ngerti Tuhan, sudah terlanjur terlambat ini Tuhan. Tapi tiba-tiba saudaraku, saya ingin katakan, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, semangat yang loyo pasti akan bangkit. Oke, aku pahlawan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Nah saudara, siang ini saya ingatkan bahwa penting untuk mencari kehendak Tuhan sebelum bertindak. Ketika kepepet saudaraku, cenderung kita langsung telepon minta tolong si A si B si C. Saya juga gitu saudara, saya manusia. Tapi saya selalu ingatkan diriku, kalau mengharap kepada manusia, kau curhat kepada manusia, apalagi kalau tentang materi atau uang, wih disalah ngerti saudara. Lebih baik diam ceritanya kepada Tuhan. Nah saudaraku sekalian, penting untuk bertindak. Sebelum bertindak itu tanya kepada Tuhan, supaya langkah kita penuh hikmat. Ketika semangatmu patah, ketika engkau merasa seperti orang kalah, ketika engkau merasa seperti orang yang dibully, ketika engkau merasa seperti ya suatu korban dari suatu kejadian dan tidak ada yang bisa menolong, saat itu tentunya engkau melangkah pun engkau takut, engkau ragu. Ada istilah fobia sosial. Fobia itu takut kumpul, karena takut kumpul nanti tersakiti lagi, takut terbuka karena disakiti lagi. Kita semua manusia saudara, yang tidak kebal. Kita manusia yang bisa sedih, bisa kecewa, bisa marah, bisa terluka. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kehancuranmu, lukamu, kepatahan hatimu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Daud yang hancur hatinya, dia bertanya, Tuhan ngomong bergerak. Daud langsung bangkit. Nah saudara, saya mau katakan, kondisi titik terobosan ini saudaraku, yang kita perlu alami dalam hidup kita. Ketika mengalami titik terobosan ini saudaraku, seperti yang Daud alami, yaitu titik terobosan ketika dia tahu aku harus bergerak.
Ini tuntunan Tuhan. Atau contoh yang lainnya lagi saudaraku, ketika Hana, ibunya Samuel, dia dihina, dia dibully oleh Penina, dia disakiti oleh Penina. Dan saya yakin bukan cuma Penina, masyarakat sekitar itu. Karena masyarakat di sekitar itu saudaraku, kalau perempuan mandul itu dianggap terkutuk. Wih, aku perempuan terkutuk ini. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Suku muram, tidak bisa makan, menangis. Di dalam keterpurukan, dalam kehancurannya dia menangis. Ketika dia menangis, gembalanya, pendetanya, saudaraku Imam Eli, tidak mengerti, tidak langsung menyampaikan pesan Tuhan, ini enggak kurang peka mungkin, atau apa saudaraku, malah dikira perempuan dursila. Saudara, mungkin kalau saya atau siapa, ini Pak Pendeta kok enggak peka ya dengar suara Roh Kudus. Aku lagi hancur hatiku malah dianggap orang enggak benar. Ya mereka manusia saudaraku. Tetapi ketika kemudian saudaraku, si Hana ini, dia mendengar kata nubuatan ketika Imam Eli sadar. Dan Imam Eli mengucapkan kata profetik yang berkata, pergilah dengan selamat, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Saat itu titik terobosan terjadi. Keperkasaan Tuhan, anugerah Tuhan bertemu dengan kebutuhan Hana. Titik terobosan terjadi karena dikatakan Hana mukanya langsung berseri-seri, auranya berubah. Ini bahasa naunya, auranya saudaraku berubah. Dan kemudian dia dengan bersukacita, dia tidak muram lagi. Dan ketika dia jalan pulang pun pasti tidak loyo. Tadi mungkin, aduh gimana nih. Jadi mungkin begitu saudaraku. Tapi ketika pulang dia perkasa, dia menaikkan pujian, pengagungan dahsyat sekali. Dia salah satunya dia berkata Tuhan akan mengangkat orang yang hina, yang anggap hina. Dari debu diangkat, didudukan di tempat-tempat terhormat. Saudara, Tuhan mampu mendudukkan engkau di tempat-tempat terhormat. Amin saudaraku. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Tetapi Tuhan membawa saya ke PBB, surprise dapat telepon. Saya dibawa Tuhan ke negara-negara yang lain. Saya dapat penghargaan dari pemerintah Australia. Dapat award. Saudaraku, Tuhan meletakkan di tempat-tempat terhormat. Apakah saya hebat? Tidak tahu saya. Apakah saya pintar? Saya juga tidak tahu. Saya seringkali berkata demikian kepada tim saya, kepada teman-teman dekat. Saya ini enggak tahu saya ini pintar atau tidak. Karena bagi saya di dunia ini tidak ada orang pintar, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang mau berusaha dan belajar ditambah anugerah Tuhan. Itu yang saya percaya. Jadi saya seringkali ngomong, tapi kok banyaknya orang bilang saya pintar ya. Mungkin saya pintar beneran. Pintar karena hikmat Tuhan saudara. Bukan pintar yang oportunis singgir-singgirkan orang, no. Tapi Tuhan yang akan mencari jalannya sendiri untuk menempatkan engkau di posisi yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Daud dia cuma gembala, anak kecil, anak muda yang tidak diharapkan jadi raja. Tidak diharapkan. Karena ketika Samuel datang ke rumahnya aja dia tidak dipanggil. Tidak diberi kesempatan, tidak diberi peluang, tidak diharapkan. Tapi yang paling tidak diduga oleh manusia, itu bisa terjadi kalau Tuhan turun tangan. Amin saudaraku. Jadi saudaraku jangan batasi Tuhan. Jangan batasi keperkasaannya. Ketika engkau mulai mengangankan, mengharapkan punya impian besar, jangan terus berpikir, mana mungkin. Jangan begitu. Karena kita punya Tuhan yang perkasa. Anak-anak muda, mimpikan mimpi besar. Jangan bergantung kepada kekayaan atau kemiskinan orang tuamu. Karena engkau punya Bapa surgawi yang luar biasa. Amin saudaraku. Orang tua kasih tahu anak-anakmu. Walaupun papa mama saat ini terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Gantungkan imanmu. Karena Dia maha kuasa. Dia bisa punya segala macam cara. Bayangkan saja hidupnya Daud itu. Kok bisanya loh saudara? Ada orang bilang, ada anak muda main kecapi hebat itu. Dibawalah. Kok bisanya saudaraku ayahnya Daud nih antar makanan ke kakakmu di medan pertempuran. Apa Daud ngerti dia bakal bunuh si Goliat? Rasanya enggak ngerti saudara. Dia taunya hanya dia mau antar catering, antar makanan ke kakaknya. Tapi rupanya Tuhan sudah mempersiapkan dia jadi pahlawan yang menyelamatkan seluruh bangsanya. Surprise terjadi.
Jadi saudaraku, jangan anggap dirimu biasa-biasa. Amin. Jangan anggap dirimu biasa-biasa. Memang kau biasa-biasa, tapi engkau juga orang luar biasa. Amin. Katakan saudaraku, saya adalah orang yang luar biasa. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin, halo. Amin. Yang di belakang, halo, amin. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang perkasa. Daud saudaraku, ya, kemudian yang ketiga saudaraku, setelah dia dengar suara Tuhan, dia langsung bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi tidak berarti berdoa duduk manis tidur, begitu enggak saudaraku. Saya saudaraku berharap dalam perjuangan kehidupanku, pelayananku, berharap saya kalau bisa uang tiba-tiba turun dari langit. Tapi enggak pernah. Saya pernah berdoa, Tuhan, ketika murid-muridmu butuh uang, mereka tangkap ikan, ada uang di mulutnya ikan itu. Saya berharap itu terjadi padaku. Ya belum pernah saudaraku kalau ikan itu. Tapi saya pernah saudaraku yang sudah tidak punya uang apapun, bisa mau bayar Grab, saudaraku, ini mana nih uangnya toh? Ya bukannya naik terus kemudian ngawur, enggak. Saya cari ada uang cukup. Ada pernah yang tidak punya uang sama sekali, tiba-tiba ada orang telepon. Saya ingin memberi berkat. Tuhan punya caranya segala macam. Tiba-tiba ditelepon, mau enggak ke PBB? Iya mau sekali. Siapa yang enggak mau? Tiba-tiba ditelepon, saya minta tolong enggak Bu? Anakku dapat beasiswa ke Rusia. Ibu tolong antar. Pokoknya sampai asramanya saja. Setelah itu ibu jalan-jalan, saya tanggung semuanya. Saya bilang, wah. Saya bilang, saya enggak jalan-jalan, saya ke Siberia. Setelah antar ke Moskow, saya ke Siberia. Karena 26 tahun yang lalu saya melayani Tuhan di Siberia, saya kepengen ke sana lagi. Tuhan bisa bikin surprise seperti itu. Tuhan saudaraku bisa membuat jalan ketika tidak ada jalan. Amin saudaraku. Ayo bangun ya, jangan ada yang tidur. Ini waktunya ngantuk ini. Bangun. Jadi saudaraku, kemudian Daud dia melangkah. Dari lesu, letih, putus asa, nangis sampai tidak bisa nangis, dia bangkit. Dia lalu mengejar. Jadi saudara, di dalam situasi apapun, katakan, sudah. Saya fokus ke depan. Itu yang saya katakan pada diriku sendiri ketika saya kayaknya mau loyo. Ngalamin ini itu saya katakan pada diriku, sudah letakkan. Itu nanti diurusin. Karena kalau ngurusin ini emosinya saudaraku bergolak di sini, susah mikir, susah kerja, susah berdoa, benar pun tidak. Jadi kita harus singkirkan, saya bangkit sekarang. Daud saudaraku, dia dengan pasukannya 400 orang, 200 orang saudaraku lelah ditinggal jaga parang, dia lanjut melakukan pengejaran. Sampai kemudian saudaraku di ayat yang ke-20, Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah carahan Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak bisa gagal. Daud tanya, Tuhan aku susul enggak? Tuhan ngomong, kejar, kau pasti nyusul, kau pasti bawa kembali semua itu. Benar, semua dibawa kembali. Nah saudaraku sekalian, seperti saya katakan tadi, kita perlu minta tuntunan Tuhan. Ketika ada dorongan hati, cek. Ketika engkau sejahtera, mulai lakukan. Kalau Tuhan menghendaki engkau didorong untuk telepon seseorang, mulai lakukan. Pada saat saudaraku, saya jadi ingat, saya mau saksikan. Saya saudaraku tinggal di kota Makassar. Walaupun lahir di kota Semarang, saya hidup di berbagai macam kota dan negara. Dan suatu hari saudaraku letih lesu, saya pikir untuk apa saya di sini. Saya mau tinggalkan, saya punya kursus bahasa Inggris, saya mau tinggalkan, saya mau tutup. Kontraknya sudah habis, tidak punya uang, sudah tidak tahu mau kemana lagi. Tapi saya kemudian pulang, saudaraku, saya pikir saya pulang kampung, saya pulang ke Semarang. Tapi beberapa kali saya baru ngomong dengan Bapak Gembala, Pak Yohanes, setiap kali saya mau tinggalkan kota itu, selalu ada terjadi sesuatu yang saya tahu saya tidak boleh pergi. Itu juga terjadi demikian. Tapi kemudian saudaraku, terus sekarang oke, saya balik tapi bagaimana nih tempatnya kan tidak ada. Tapi Tuhan ngomong, aku sediakan. Terus kemudian saudaraku, Tuhan ingatkan saya untuk telepon seseorang. Saya telepon kakaknya, saya tidak kenal. Katanya orangnya di Amerika, tidak bisa dihubungi. Oh aku salah ini. Salah kan? Tapi ketika berdoa tidak lagi. Terus kemudian saya tanya lagi, Pak ada tidak nomor teleponnya di Amerika?
Karena saya ingat itu Bapak mau buka kursus bahasa Inggris pelatihan, siapa tahu kerjasama. Enggak taunya ketika saya telepon kedua kali bilang, adikku baru tiba, masih jet lag. Terus nanti ketemu minggu depan. Saya bilang, waktuku cuma tinggal beberapa hari, saya sudah harus pindah. Tapi saudaraku ditelepon, intinya adalah ibu boleh pindah ke kantor saya. Gratis, enggak bayar. Saudara, Tuhan bisa berbuat seperti itu. Jadi tuntunan Tuhan itu penting saudaraku sekalian. Bahkan ketika impianmu, harapanmu sudah mati, tetap Tuhan bisa memberikan kebangkitan lagi. Ketika kesempatanmu diambil oleh orang, Tuhan bisa memberikan kesempatan yang lebih baik lagi. Saya selalu belajar saudara, ketika saya disingkirkan, ditolak, sakit memang. Ada reaksinya kadang-kadang saudaraku. Tetapi setelah saya kemudian legowo istilah mudahnya, kemudian ya sudahlah. Tidak lama saya ditinggikan oleh Tuhan. Jadi penting saudaraku, saya ulangi, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian kita melangkah berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar, fondasi, dasarnya. Apa sih alasannya? Dasarnya apa sih seseorang bisa dapat juara kelas? Oh, karena nilainya tertinggi, itu dasarnya. Dasarnya apa sih orang bisa melayani di sini? Tentunya ada dasar-dasarnya sampai diizinkan oleh Bapak Gembala melayani. Nah, dasarnya kita apa untuk bisa berharap? Dasarnya adalah iman itu. Iman itu dibahasakan lainnya mungkin keyakinan, kepercayaan. Ya, kira-kira seperti itu walaupun tidak persis. Tapi itulah dasar iman kepada Kristus. Karena kita tahu anugerah Tuhan cukup bagiku. Saudara, apa itu anugerah? Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan sekalipun kau tidak pantas untuk terima. Sekalipun kau tidak layak. Sekalipun kau tidak memenuhi persyaratan. Tapi karena anugerah maka kau diberikan. Kita punya anugerah Tuhan. Oleh karena anugerah itu jadi kita punya iman sebagai dasar dari apa yang kita harapkan. Apa yang kau harapkan saudara? Yang belum punya suami istri mau menikah, aku punya iman. Dasar dari aku harapkan bahwa aku di waktunya Tuhan akan menikah. Yang belum punya rumah, yang pekerjaanmu tidak jelas sekarang, atau yang lainnya yang punya hutang. Kau tahu dasarnya firman Tuhan, bahwa saudaraku Tuhan itu memberkati kita berkelimpahan. Kita bukan orang-orang yang ditakdirkan untuk berhutang, tetapi malah memberikan pinjaman. Kita punya dasar dari apa yang kita harapkan. Harapan, tahu toh harapan saudaraku? Setiap orang punya harapan, punya impian. Dan iman ini juga adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Bukti dari apa yang belum kita lihat. Hana pulang, dia menyanyi. Sekalipun dia belum mengandung, tapi dia sudah punya bukti bahwa dia akan mengandung, akan punya anak. Amin saudaraku. Siang hari ini engkau mendengar kisahnya Daud. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan adalah kata-kata profetik juga untuk setiap pendengarnya yang mau membuka dan mau mengaminkannya. Apapun yang pernah diambil daripadamu, engkau punya iman yang menjadi harapan bahwa akan dipulihkan saya. Ada sebagai bukti bahwa pasti akan jadi realita, akan jadi kenyataan. Itu yang saya doakan saudaraku pada siang hari ini, tadi pagi tadi. Setiap orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan, engkau akan mengalami terobosan, titik terobosan yang saya katakan tadi. Sehingga engkau pulang dengan sukacita. Engkau pulang bukan dengan kepala tertunduk, tapi engkau pulang dengan gagah sebagai pahlawan. Dan engkau tahu bahwa engkau akan dipulihkan, pulih sepenuhnya. Seperti yang dialami oleh Daud. Amin saudaraku. Halo. Amin. Apa yang terjadi dengan tindakannya Daud? Yang pertama, pemulihan total. Saya lanjutkan apa yang barusan saya katakan. Ayat 19 tadi sudah saya bacakan. Ya. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari yang kecil sampai yang besar, anak laki-laki, anak perempuan, dan dari jarahan dan segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa balik.
Perkataan Tuhan, no, kejar, engkau akan nyusul. Dan kau akan bisa ambil kembali semuanya. Terjadi. Ketika Daud lari dengan pasukannya, dia membawa saudaraku yang saya jelaskan tadi iman. Aku lari, ada bukti daripada apa yang belum aku lihat. Tapi itu akan menjadi milikku. Ada dasar daripada aku yang harapkan, yaitu aku akan bisa menyusul. Itu Daud lari, mengejar, mengambil. Hasilnya pemulihan total. Tidak ada yang hilang, keluarganya kembali, hartanya kembali, martabatnya Daud sebagai pemimpin kembali dipulihkan. Saudara, mungkin kau pernah direndahkan orang. Yang tidak dianggap mungkin dari keluargamu atau dari teman-temanmu atau dari siapapun juga. Dia sanggup mengangkat engkau dan menundukkan engkau di tempat-tempat terhormat. Amin ya. Saudaraku, semua dipulihkan. Tuhan mampu memulihkan apapun yang pernah hilang di masa yang lalu. Itu yang akan menjadi harapan kita dan bukti bahwa kita akan mengalami semuanya itu. Yang kedua saudaraku selanjutnya, bukan cuman pulih kembali tapi berlimpah-limpah. Saudaraku, pemulihan dari Tuhan itu selalu lebih besar daripada yang sebelumnya. Salah satu contohnya juga adalah Ayub. Ketika Ayub mulai dipulihkan, saudaraku, dia meminta doa untuk teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Sahabatnya datang jauh-jauh prihatin, sahabat baik. Tapi sahabat baik yang kurang bijaksana dan tidak tahu apa yang dia ucapkan. Bukan memberi semangat kepada Ayub, tapi malah membuat saya yakin Ayub jadi tambah loyo karena dituding kau dosa apa, kau salah apa. Sampai Ayub, saudaraku, tidak sebagai manusia dia mungkin bertanya Tuhan, sampai dia pun banyak pertanyaan kepada Tuhan. Tapi untungnya kemudian si Ayub itu sadar. Dan ketika dia mulai mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan mulai memulihkan segala kepunyaannya. Malah 2 kali lipat. Berlipat gandaan. Saudara, ini perlu. Setiap kali saya baca ini dan saat ini pun saya menyampaikan kita perlu. Saya perlu, kita perlu. Siapapun yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita perlu doakan. Saya punya kesaksian, saudara. Jadi kan saya bilang saya ke Rusia kan, ke Siberia tahun 2022. Itu 26 tahun sebelumnya saya tinggal di Siberia. Tahun 2022 bulan November Tuhan bawa saya lagi ke Siberia. Kaki saya bengkak waktu itu karena bulan Septembernya saya jatuh di sebuah mal, terlipat satu kaki, saya digotong oleh kursi roda turun. Dan bengkak, saudaraku, saya adalah hamba Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Bank saya adalah di surga. Setiap kali butuh Tuhan tahu, Tuhan mengucurkannya lewat orang-orang yang Dia kirimkan. Pada saat saya jatuh bulan September, saya tidak punya uang, saya tidak bisa bayar BPJS, saya tidak beritahu kakakku, saudaraku, saya tidak beritahu siapa-siapa, karena kalau saya beritahu bagaimana firman yang saya sampaikan. Saya berdoa, saya perintahkan kakiku, ototnya, tulangnya semua jangan ada yang retak. Puji Tuhan tidak ada yang retak, tapi bengkak lagi saudaraku. Setelah seminggu kemudian saudaraku, Tuhan buat mujizat, ada seorang yang bukan anak Tuhan, tiba-tiba telepon, Bu, waktu itu ibu ke Bandung belum bayar tiketnya ya, klaim ki. Wih, kaget saudaraku, padahal dia tidak tahu kalau saya jatuh. Diklaim hari itu saya bisa bayar BPJS, saya bisa fisioterapi. Tapi ini sebenarnya ceritanya bukan ininya. Ketika saya kemudian di Siberia, ini kaki bengkak, masih bengkak, kadang kalau berdiri terlalu lama bengkak, itu bengkak sampai bengkaknya ke betis. Mulai takut saudaraku, mulai takut. Karena saya pernah tolong orang yang kakinya sebesar galon, itu pembuluhnya rusak, dioperasi dan tidak bisa disembuhkan. Terus kemudian saya baca di Facebook, ada teman saya di Amerika bilang doakan sepupunya atau siapa begitu yang mau dioperasi karena bengkak terus, habis jatuh. Wih, jangan-jangan saya bakal dioperasi. Itu iblis, saudaraku, pakai segala macam cara untuk menakut-nakutin. Dan kemudian saudaraku, saya jujur, saya itu setelah saudaraku malah agak lama, awalnya agak lama saya mulai ngomel. Ngomelnya adalah ngomel tentang si pemilik mal. Itu anak Tuhan, orang kaya, terkenalnya di mana-mana, murah hati. Tapi ini hamba Tuhan jatuh di malnya dan itu kesalahannya. Saya bilang kesalahannya karena ini turun tidak ada batasnya. Nah, padahal mal harusnya ada asuransinya walaupun bukan uangnya. Jadi ada ngomelnya, saudaraku. Tapi ketika mulai bengkak ini, saudaraku, takut, saya sadar. Jadi saya berkata, aku ampuni mereka Tuhan.
Saya ampuni, saya doakan. Saudara, ketika saya sampai dari satu kota ke kota lain yang lebih dingin lagi di Krasnoyarsk, saya diajak oleh teman-teman lama yang dulu murid saya ke gunung yang tinggi, salju dingin sekali. Saya bilang saya tidak berani. Dan mereka tidak terlalu ngerti, mereka senang saya digandeng kanan kiri dingin. Disitulah kakiku sembuh. Setelah aku mendoakan saudaraku orang yang saya jengkel. Saudara, dari waktu ke waktu kita akan ketemu orang yang demikian. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang mau katakan dan lakukan terhadap kita. Tapi kita perlu menjaga hati kita. Amin. Seperti Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya terampas dari dia. Dalam kitab Amsal juga dikatakan, jika ditemukan pencuri, ya ayat 30-nya adalah kalau pencuri mencuri dan kemudian ketangkap pencurinya, maka pencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat. Si pencuri yang kita tahu adalah si iblis. Saudaraku, kita dengan otoritas nama Yesus kita bisa katakan, iblis kau harus kembalikan. Apapun caramu dulu mencuri, engkau pun juga harus mengembalikan 7 kali lipat. Amin saudaraku. Jadi apa hasilnya dari tindakan memperkuatkan kepercayaan kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertindak sesuai tuntunan Tuhan? Apa akibatnya, apa hasilnya? Dipulihkan. Pemulihan yang berlimpah-limpah. Yang selanjutnya, saudara, pemulihan pribadi pasti membawa dampak bagi orang lain, bagi komunitas. Saudara boleh foto nanti baca di rumah 1 Samuel 30 ayat 21 sampai 31. Daud membawa pulang itu begitu banyak. Sampai pasukan-pasukannya berkata, yang tadi capek lelah enggak usah dibagi. Ya toh, memang orang cenderungnya begitu. Saya kan kerjanya lebih keras, lebih berat. Kenapa harus dibagi ke dia? Tapi Daud pemimpin yang baik. Tidak, kita yang pergi dan yang jaga kota, yang tinggal sama haknya. Semua dibagi. Karena saudaraku banyak sekali yang didapat nih. Dan bukan cuma mereka. Saudaraku, dia berkata ini ya, ayat 26, dari kemudian Daud sampai Siklak dikirimkannya sebagian caranya kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Semua dikasih, saudara. Kalau saudara baca seterusnya 27 terusnya, ke kota ini semua dibagi saudaraku, sampai di Hebron, sampai di segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Dahsyat kan saudaraku? Dari krisis besar yang nangis pun sampai tidak punya kekuatan, sekarang saudaraku berlimpah-limpah dan bisa dibagi kepada banyak orang. Siapa yang mau terjadi dalam hidupnya kita, saudaraku? Kita lambaikan tangan kita dengan penuh keyakinan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, tadi hari ini saya sudah khotbah 3 kali ini. Saudaraku, saya siapkan dari kemarin ketika saya duduk lagi tadi merenung saudaraku bagian ini. Di segala tempat di mana Daud orang-orangnya mengembara. Karena ingat ya, Daud mengembara toh. Tuhan kasih saya rema. Saya pernah ada di Afrika Selatan, di Burkina Faso, di Ghana, di Rusia, di negara Finlandia, di negara-negara di Australia, di mana-mana. Pernah saya mengembara di kota, dari kota ke kota. Berarti Tuhan, aku akan diberkati sangat luar biasa. Dan Tuhan akan membawa kaki saya kembali ke tempat-tempat itu untuk membagikan berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Saudara, engkau harus imani seperti itu. Amin saudaraku, bukan cuma dipulihkan, tapi berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah sampai engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu janjinya Tuhan untuk saudara. Jadi saudaraku sekalian, yuk tim puji-pujian. Saudaraku sekalian, apapun yang kau alami di bulan-bulan yang lalu, di hari-hari yang lalu. Ya, ketika engkau datang ke Holoyo, saat ini engkau pulang dengan perkasa. Dan kau akan memasuki tahun 2024, mengakhiri 2024 dengan kuat, dengan perkasa. Kau sedang melari mengejar musuh. Dan tahun 2025 saudaraku, pemulihan sedang terjadi, sudah terjadi dan akan terus terjadi. Amin saudaraku sekalian. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaanmu. Masyurkanlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku.